Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Saya Emil Janingsi dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 21072039. Baik, kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Bandicam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Teknologi Open Source dengan dosen pengampu Bapak Abdi Muhaimin. Baik, sebelum kita masuk pada cara penginstalan dan penggunaan aplikasi ini, alangkah baiknya kita tahu apa itu Bandicam. Bandicam adalah sebuah program perekam layar yang paling ringan untuk Windows, di mana aplikasi ini dapat merekam layar ataupun mengambil screenshotan ketika kita melakukan perekaman. Di sini bisa kita gunakan juga untuk sebagai perekam apabila kita ingin melakukan sebuah streaming video game ya guys. Nah, di sini sebelum kita masuki cara penggunaannya, kita harus menginstal dulu aplikasinya pada PC ataupun laptop kita. Nah, soft filenya tuh bisa kita download di akun resminya, yaitu ada di Bandicam bagian ini. Download Bandicam, maka nanti soft filenya itu akan terdownload. Nah, saya sudah punya soft filenya di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada Bandicam setup. Nah, untuk cara penginstalannya itu seperti penginstalan biasa ya, sangat mudah sekali. Tinggal kita double klik. Double klik, nanti dia akan muncul itu cara penginstalannya dan kita akan menuju di mana akan kita simpan nanti ya. Tinggal klik double klik, next sehingga dia nanti itu finish dan akan terinstall aplikasi Bandicam ini. Nah, ini mungkin karena agak lama ya. Nah, di sini nanti kita setup yes, kita pilih yes di sini. Nanti maka dia akan terinstall. Nah, kita pilih bahasanya, terus kita oke kan. Dan next aja sampai dia selesai melakukan download. Oke, di sini saya sudah punya aplikasinya ini ya, Bandicam. Nah, ini saya sedang menggunakan Bandicam ya untuk merekam ini juga. Nah, saya akan jelaskan itu ada beberapa fitur yang dapat kita gunakan. Sebetulnya di sini kita bisa, ini kan full screen. Nah, ini kita bisa merekam bagian seluruh layar yang ada yang sedang saya jalankan ini. Nah, di bawah sini ada juga rectangle on screen. Nah, ini hanya merekam bagian ininya saja, guys. Ini bagian peta ini saja tanpa harus mengikuti layar yang ini. Di sini ada select a record area. Nah, kita di sini juga bisa memilih mana sih area yang akan kita lakukan perekaman atau kita record. Nah, di sini sebetulnya ada dua lagi ya, karena ini tertutup oleh waktu yang saya gunakan. Di sini ada untuk itu adanya ada seperti game. Nah, untuk kalau mau kita videokan pas kita ngegame itu bisa lewat aplikasi Bandicam ini juga. Terus ada HDMI namanya, itu perekam alat, dimana dia dapat nanti juga merekam webcam ataupun ketika kita main PS ataupun ponsel pintar atau smartphone kita. Nah, di sini ada speaker. Di sini sebetulnya itu kalau dilihat nanti itu akan muncul muka kita. Tapi ini mungkin ada pengaturannya yang saya juga lupa itu kemarin gimana. Dan nanti akan terlihat seperti ini ya. Nah, ini di speaker kita bisa juga nanti itu mau mengatur sebesar mana sih speaker yang nanti suara yang akan kita hasilkan di video kita. Di sini ada kita harus aktifkan speaker dulu, mikrofon ketika kita ingin melakukan perekaman layar dengan mengikuti suara. Nah, kalau ini harus dengan adanya muka kita menampilkan wajah yang tukang record dan ini memasukkan suara yang perecordnya gitu. Nah, agar mau ada suara kita kayak saya ini lagi bicara pasti dengarkan gitu. Terus di sini ada add mouse course effect. Nah, ini misalnya kita pakai mouse, kita juga mau misalnya lagi mempresentasikan bagaimana cara
matematika gitu ya. Kita bisa juga dari mouse kita itu bisa juga nulis-nulis gitu. Nanti bakal terekam sambil gerak gitu guys. Terus ini ada teks. Nah, kalau kita mau masukkan teks juga bisa di dalam perekam layar kita. Nih ada pause. Pause ini kalau misalnya kita nih tiba-tiba dipanggil atau apa, kita bisa stop dulu. Stop dulu kan. Nanti baru kita pencet lagi dan itu akan melanjutkan video kita yang sebelumnya tanpa terpotong. Nah, kalau untuk di sini ini adalah record atau stop. Nah, ketika kita mengklik ini kita akan memulai record dan men-stop perekodan kita, guys. Jadi, kalau misalnya kita pencet ini, maka itu tuh langsung tersimpan dan bila kita pencet lagi tuh kita akan memulai perekodan yang baru gitu atau perekaman yang baru gitu. Nah, di sini ada juga kamera. Ketika kita melakukan perekaman layar, nanti kita nih mau bagian ini harus di screenshot nih. Ini bisa di capture juga pakai fitur yang ini. Nah, ini ada get started sama si kayak ini tadi. Harus ketika kita mau mulai perekaman, kita cukup pencet ini saja. Nah, nanti kan setelah kita record nih, kita stop juga. Terus maka video-video yang kita record itu akan muncul di sini gitu. Nah, ini juga bisa kita lihat nanti di bagian file kita ya. Ini disimpan di file C, bagian users, albar, dokumen, dan Bandicam. Nanti kita bisa lihat semua perekaman yang teman-teman lakukan. Nah, di sini image bagian yang kita capture tadi, oke? Nah, di sini kita kan udah direkam nih. Terus mau kita lihat bagaimana sih hasilnya, kita tinggal pilih, terus kita bagian play. Nanti akan muncul tuh bagaimana bentuknya gitu. Di sini karena saya menggunakan VLC. Nah, ini contohnya ya guys, teman-teman semua. Contohnya seperti itu ya. Nah, kita juga bisa edit nih nanti mana nih bagian yang mau dipotong. Nah, karena di sini edit ini membutuhkan aplikasi Bandicat lagi. Nah, saya belum install itu karena saya belum pernah mengedit, karena saya buat langsung selesai gitu. Walaupun ada salah dikit nggak apa-apa lah ya. Nah, itu dia caranya. Di sini juga kita bisa langsung upload. Misal teman-teman mau langsung upload aja lah ke YouTube, gitu. Teman-teman bisa langsung uploadnya di sini. Terus kita juga bisa hapus kebanyakan file nih. Saya mau hapus saja. Ini bisa pakai fitur yang ini, teman-teman. Ya, yes, tinggal pilih yes kalau mau dihapus. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya, teman-teman, tentang aplikasi Bandicam ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktu untuk melakukan perekaman atau pembuatan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.